Puji Tuhan saudara, saya diberi kesempatan malam ini kita sharing. Nanti kita akan diskusi mengenai firman Tuhan. Baik saudara, sore ini, malam ini kita akan membuka ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama ya. Sudah ketemu? Yohanes 5 ayat 24. Ya, saya tunggu. Yohanes 5 ayat 24. Sudah ketemu? Amin. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum. Sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Baik saudara, kita telah membaca ayat ini. Ayat ini sudah sering kita dengar ya saudara. Saya percaya kita sudah sering mendengarnya. Saudara, pertanyaannya, saya percaya setiap manusia apapun kepercayaannya pasti mau masuk surga. Ya nggak? Amin nggak? Amin ya. Entah dia mau Buddha, kayak mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, apapun ya. Sekalipun kepercayaan ya, yang mengandung aliran kepercayaan, saya percaya dia rindu juga mau masuk surga. Ya nggak? Dia mau masuk surga. Tapi masalahnya, sekarang pertanyaan, apakah kita sudah layak gitu? Apakah kita sudah layak masuk surga? Hah? Kita layak nggak kita masuk surga? Nah, seperti di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Coba, ya, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Apa artinya saudara? Jadi tidak ada seorang pun yang layak masuk surga, ya nggak? Nggak ada. Kita semua orang berdosa. Kita nggak bisa masuk surga, saudara. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua keturunannya berdosa, saudara. Ya, nggak ada yang bilang gue lebih baik dari dia, gue lebih apalah dari dia, nggak ada, saudara. Kita sama, ya, kita sama. Nggak ada yang lebih baik. Tuhan bilang semua berdosa. Jadi tidak ada dosa. Karena semua, ya, orang yang sudah jatuh dalam dosa diumpamakan apa, saudara? Orang yang berbuat kejahatan, ya, berbuat kejahatan harus diapakan, saudara? Harus dihukum, ya nggak? Harus dihukum. Kita nih, yang tadinya dibilang orang berdosa, kita tuh sebenarnya nggak layak, ya. Kita nih layaknya dihukum, gitu loh, ya nggak? Menanggung hukuman, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga. Jadi dosa harus diselesaikan dengan penghukuman, saudara. Ya, seorang penjahat ya contohnya, dia melakukan kejahatan, bisa nggak digantikan hukumannya dengan temannya? Teman sepenjahat sama dia, bisa nggak? Nggak bisa. Sekalipun dia penjahat, ya, nggak bisa digantikan. Terus dia digantikan dengan istri, bisa nggak? Bisa. Anak, bisa nggak? Bisa. Sekalipun orang tuanya yang begitu mengasihi dia, yang melahirkan dia, ya, sayang nggak orang tua sama anaknya? Sayang, ya, kita sayang. Apapun, siapapun anak kita, pasti kita sayang, ya. Nggak mungkin anak kita salah, kita hukum apa mati gitu, mungkin nggak mungkin, ya. Maunya kita apa? Belain, ya, belain dia supaya dia jangan sampai dihukum berat, ya. Apalagi membunuh, ya, seperti baru-baru ini itu kedengaran jenderal membunuh. Wah, saya baca itu, dia udah pasti dijerat mati, pasti dihukum mati kan, karena dia pembunuhan berencana. Coba, sebagai orang tuanya mungkin rela nggak gitu? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin, saudara. Tapi ada seorang yang turun dari surga, saudara, datang ke dunia buat siapa? Buat kita semua. Amin. Bukan kita aja yang ada di sini loh, buat seluruh isi dunia, ya nggak? Buat seluruh isi dunia, ya. Tuhan tidak pilih-pilih, ya. Kasih Tuhan tuh universal, gak pada siapa saja ciptaan manusia, ya. Dia tahu kita sudah bersalah, kita berdosa, tapi dia mau datang. Mengapa saudara? Kurang kerjaan gitu? Di surga turun ke dunia, supaya dia disiksa gitu? Enggak, saudara. Karena Tuhan bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Wow, saya baca itu ya, nggak ada orang seperti itu.
Ya saudara, kita bisa mengasihi orang karena dia baik sama kita. Ya nggak? Kalau dia nggak baik sama kita, sorry, istilahnya itu manusia saudara ya. Jadi kalau orang kita mau baik sama orang karena dia baik sama saya. Kalau dia baik sama saya mau baik sama dia. Ya, belum ya. Tapi enggak, saya berusaha baik selalu sama siapapun. Ya, saya berusaha baik selalu. Ya, jadi nggak bisa saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus yang begitu mulia turun ke dunia untuk kita. Coba, untuk kita yang tadinya bejat, ya, yang tadinya rusak, yang tadinya kita tuh apa ya, tukang tipu mungkin, ya nggak? Yang nggak benar hidupnya, coba, yang harusnya dihukum, tapi dia datang ke dunia buat saudara dan saya, bahkan seisi dunia ini. Luar biasa saudara, penawaran Tuhan luar biasa. Di Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, supaya setiap, kenapa dia datang ke dunia? Dikatakan di Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Coba, wow, kasih Tuhan. Saya baca Alkitab kadang-kadang saudara, saya menangis saudara. Ya, ketika ada ayat-ayat yang firman Tuhan katakan dia mengasihi kita, kayaknya air mata mau jatuh gitu. Siapa kita, ya nggak? Siapa kita? Sampai Tuhan peduli sama kita. Wah, luar biasa saudara. Ya, di sini kita akan belajar saudara. Kita akan melihat ada beberapa syarat saudara untuk dapat supaya kita bisa masuk dalam surga. Ya, kita akan pelajari. Di dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Lalu di dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Wow, tidak turut dihukum, ingat saudara, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Ya, coba saya baca ini, wah, saya mau nangis saudara. Tuhan begitu luar biasa kasihnya, ya nggak? Kasih Tuhan luar biasa saudara. Coba saudara renungkan kata demi kata, kata demi kata. Tuhan katakan sampai begitu jaminannya. Wah, siapa kita saudara? Saya bersyukur saudara. Saya bersyukur dipilih saudara. Amin. Kita boleh ada di sini karena Tuhan pilih saudara dan saya. Wah, kata-katanya luar biasa. Ya. Jadi yang pertama saudara, apa sih syaratnya supaya kita bisa masuk surga? Ya. Yang pertama dikatakan sih di dalam Roma 10 ayat 7 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Ya. Pendengaran apa? Oleh firman Tuhan. Ya, mendengar firman Tuhan. Kenapa hamba-hamba Tuhan, pendeta di gereja bilang apa? Baca Alkitab, ya, baca Alkitab setiap hari. Ya. Ternyata apa saudara? Wah, begitu banyak janji Tuhan, begitu banyak rahasia di dalam Alkitab yang Tuhan sediakan buat kita semua. Ya, buat kita semua orang berdosa. Ya, yang tadinya tidak layak, saudara. Yang tidak layak, saudara. Luar biasa, saudara. Lalu dikatakan di dalam Alkitab ada satu perintah Tuhan, saudara. Ya, saya lihat di sini, saya baca. Ternyata ada satu perintah Tuhan yang namanya Great Commission. Apa itu, saudara? Amanat agung. Ya, Great Commission, amanat agung. Saya baca, Tuhan tidak minta banyak, saudara. Ya nggak? Tuhan tidak minta kita tuh suruh kerja mati, enggak, saudara. Apa Tuhan bilang dikatakan sini? Ya, dikatakan apa? Tuhan memerintahkan agar murid-muridnya itu memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Wah, luar biasa. Coba seolah-olah kok ringan amat gitu ya. Cuma memberitakan ngomong ke orang itu. Ya, Tuhan tahu yang terbaik buat kita, saudara. Ya, Dia tidak mau menyusahkan saudara dan saya, saudara. Ya, Tuhan berkata, beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Wah, luar biasa, saudara. Tuhan memerintahkan agar murid-muridnya memberitakan Injil, saudara. Memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Untuk apa, teman-teman? Coba, saudara.
Ngapain Tuhan kok bisa-bisanya ya ngasih perintah beritain Injil sampai ke dunia? Hah? Untuk apa saudara? Emang kita nggak mau kerja buat makan istilahnya, ya? Emang kita nggak mau kerja cari duit istilahnya? Tapi ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan bilang apa? Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Artinya apa saudara? Perintah ini membawa kita kepada kekekalan, ya? Membawa kita kepada kekekalan. Kalau kita disuruh kerja nyari duit, itu fana saudara, ya nggak? Kita udah kerja setengah mati nih, ya, banting tulang, peras keringat, air fana, semuanya kemana saudara? Ya, ke jamban, lenyap, habis, ya nggak? Bahkan ada orang yang udah kerja setengah mati, tidak menikmati saudara, ya, tidak menikmati hasil, ya. Bahkan ada orang lain yang menikmati hasil kerja kita yang begitu luar biasa, ya nggak saudara? Tuhan bilang apa? Beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi, ya. Jadi bagaimana orang bisa percaya mendengar kalau nggak ada yang diutus, ya nggak? Bagaimana orang di kampung, di pedalaman, dia mau dengar dari mana saudara? Internet nggak ada saudara, di pelosok-pelosok, ya. Sekarang udah lumayan saudara, ya. Zaman udah mulai maju. Wah, saya bersyukur. Ini mungkin saya percaya salah satu rencana Tuhan untuk apa? Mempercepat kedatangan Tuhan, ya. Dengan adanya internet bisa masuk kampung pelosok supaya orang bisa mendengar Injil, ya nggak? Orang bisa mendengar kabar baik, ya. Jadi kalau bagaimana orang bisa percaya kalau nggak mendengar, ya nggak? Harus mendengar saudara, harus mendengar, ya. Lalu yang kedua, di Roma 10 ayat 10 dia kata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, saudara, ya. Siapa yang percaya Injil adalah kabar baik bagi orang binasa? Kita percaya saudara, puji Tuhan, kita semua yang ada di sini, kita sudah percaya Injil adalah kabar baik. Buat kita yang aturannya binasa, ya, Tuhan bisa selamatkan kita. Wah, luar biasa saudara, ya. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Bahkan Tuhan ini bukannya hanya percaya saudara, ya, bukan cuma percaya, tapi apa saudara? Udah percaya nih kita. Harus apa? Mengaku, ya. Nggak cukup cuma percaya, kita harus mengaku. Mengaku apa saudara? Mengaku segala dosa kita, ya nggak? Kita harus mengaku saudara. Jadi ketika saya ada orang yang mau terima Yesus, contohnya ini lah, ada satu ketika Eli punya sepupu, saya panggil dia Popo, ya. Si Popo ini dulunya suka ke Gunung Kawi, ya, minta sesembahan gitu. Tapi kaya, begitu kaya. Dan mungkin ini satu tumbal juga, ya. Anaknya 3 nggak married, anaknya 5, 3 nggak married. Mungkin tumbal atau saya nggak tahu, ya. Terus dia kaya, sudah punya tokonya laris, rumahnya besar. Pada satu hari, mamanya Eli bilang, telepon saya, si Papa koma katanya. Oh, kenapa? Iya, dia koma, sakit. Hati saya tiba-tiba saya bilang, Mam, hari ini kita puasa, ya. Hari ini kita puasa. Besok pagi kita ke rumah sakit, ya. Kita ke rumah sakit. Saya mau doain dia, ya. Saya tahu dia belum di dalam Tuhan. Saya perasaannya begini saudara, Tuhan, seperti saya tuh kayak orang mau ketinggalan pesawat terbang. Tuhan, jangan beri dia koma, ya. Karena saya pegang firman Tuhan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Dia bilang, Tuhan, saya minta satu Tuhan, beri dia kesadaran, biar dia sadar, jangan koma Tuhan. Supaya apa? Dia bisa mengucap, dia bisa percaya bahwa Yesus Tuhan. Amin. Begitu pagi saudara, saya buru-buru istri ke rumah sakit, warna macet. Begitu sampai rumah sakit, suster bilang apa? Nggak bisa dibesuk, dia lagi koma. Aduh, saya bilang, sus, tolong dong, saya minta semenit aja, paling lama 2 menit. Saya hanya mau berdoa buat dia. Dia bilang,
Oh, berunding. Akhirnya, ya udah, tunggu deh setengah jam. Saya tunggu di luar sama Eli. Saya tunggu. Aduh Tuhan, jangan sampai dia koma. Jangan sampai dia dipanggil Tuhan buru-buru. Saya mau berdoa buat dia. Akhirnya pas sudah setengah jam kemudian saya panggil saudara. Ya, silakan masuk. Jangan lama-lama ya, sebentar. Iya, semenit. Saya bilang. Udah itu, saya masuk. Dia lagi gimana saudara? Dia tertidur, dia menghadap ke sini saudara. Saya datang dari sini. Begitu saya sampai di sampingnya, dia begini. Dia mulai gitu. Stephen, dia bilang, panggil nama saya. Saudara, yes. Tuhan, terima kasih Tuhan. Langsung saya bilang, Popo, jangan takut ya. Saya bilang, Popo jangan takut ya. Tuhan Yesus bersama Popo. Popo percaya Tuhan Yesus? Dia bilang percaya. Popo ikutin saya berdoa ya. Saya percaya. Kita harus mengucap. Selain percaya kita harus mengucap. Lalu dia bilang apa? Ya. Dia bilang, ikutin ya Popo doa saya. Langsung saya tembak dan Tuhan Yesus. Saya orang berdosa. Ampuni dosa saya Tuhan. Dia bilang, diikutin terus. Saya ampuni dosa saya orang berdosa. Akhirnya apa saudara? Saya bilang, Tuhan Yesus sudah bersama Bapak ya. Jangan takut apapun yang terjadi. Saya bilang ya, Tuhan Yesus sudah bersama Bapak ya. Akhirnya besok pagi saya ditelepon meninggal. Wah, itu ada rasa damai, sukacita dalam hati saya. Saya bilang, yes, saya nggak terlambat. Ya, nggak telat. Saya percaya dia sudah diselamatkan. Amin. Ya, kita percaya. Jadi kalau orang benar-benar bertobat, kita tuntun sampai orang itu mengaku, mengucap ya. Nggak cukup. Iya, gue percaya. Nggak cukup, saudara. Nggak cukup. Harus mengaku dosanya ya. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Itu janji dia ya. Barang siapa yang minta ampun, diampuni saudara. Dia nggak peduli dosamu semerah permisi atau apapun. Dia nggak peduli saudara. Ya, luar biasa Tuhan kita. Kasihnya luar biasa saudara. Ya, dia tidak pandang siapa kita dulunya. Ya, dia lihat sekarang. Keputusan yang kita ambil sekarang. Dia mau lihat itu saudara. Amin. Ya, tapi sudah diberitakan kabar baik begitu luar biasa ya. Orang sudah ada yang dengar nih, Tapi herannya nggak percaya saudara. Ya, bahkan udah ada melihat barangkali, ada melihat mujizat mungkin kejadian yang luar biasa, dia tidak percaya saudara. Ya, ada orang nggak percaya, bahkan mengolok-olok. Ya, ada yang mengolok-olok, bahkan ada yang apa saudara? Ada yang menghujat lagi. Coba Tuhan dibilang pakai kolor segala, ya nggak? Itu menghujat tuh. Menghujatan luar biasa. Siapa bidannya coba begitu-gitu. Wow, itu menghujat. Saudara, itu kasih karunia yang Tuhan berikan sia-sia saudara. Ya. Percuma, ya, sia-sia saudara. Dia tidak menggunakan waktunya dengan baik. Ya, wah luar biasa ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar. Amin. Kita sudah percaya. Amin. Ya, dan kita juga sudah mengaku dosa-dosa kita. Amin. Ya. Kita sudah mengaku Tuhan saya orang berdosa. Ya. Saya percaya Dia Tuhan Yesus Kristus juru selamat saya. Ya. Saya percaya kita sudah mengaku. Kita bersyukur kita ada di tempat ini. Oh, we are chosen. Ya, the chosen. Kita orang pilihan saudara. Luar biasa nggak? Kita orang-orang pilihan. Ya. Begitu banyaknya orang yang di luar sana yang belum membuka hatinya saudara untuk Tuhan. Sudah ditawarkan ya kabar baik, dia tidak mau menerima saudara. Ya, menyesal saudara, menyesal. Coba kalau ada di antara saudara kita yang belum, coba saudara, kita harus berempati saudara ya. Saya sudah diselamatkan karena ada orang yang kasih tahu saya loh. Ya, saya juga akan memberitahu setiap orang. Ya. Saudara kayak orang di jalanan kayak harus kita kasih tahu ada kabar baik ya, ada kabar baik yang bisa menyelamatkan hidup kita ya. Jadi Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Beri kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Hal yang ketiga saudara, dikatakan apa? Di dalam Roma 10 tadi dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi yang ketiga apa saudara? Setelah kita percaya, kita mengaku, kita mendengar firman Tuhan, Tuhan katakan apa tuh?
kita diselamatkan. Wah, luar biasa nggak saudara? Seperti gampang saudara, cuma kita percaya mengaku. Tapi kenapa ada orang, saya punya pegawai dulu, saya bilang, saya ceritain Yesus. Apa saudara tindakannya saudara? Dia tutup kuping, gue nggak mau dengar. Gitu saudara. Dia bilang, gue nggak mau dengar. Gitu. Suruh jauh-jauhan saya. Seperti saya tuh ada setannya kali ya, nggak boleh dekat-dekat dia. Saya benar. Coba saudara, saya percaya itu perbuatan iblis, ya, yang menutup kupingnya dia, ya nggak? Terus kita harus marah. Harus kita marah nggak? Tidak usah. Tuhan bilang apa? Ketika kita beritakan kabar baik, ada orang menolak, Tuhan bilang apa? Kebaskan debu, ya, kebaskan debu kita jalan. Masih banyak orang di luar sana, ya, yang belum terima Yesus. Ya, jadi kalau kita menginjil, nggak usah marah, tidak usah berdebat. Sekarang lihat ada orang sampai berdebat, waduh, dia bilang, main gampar aja. Saya bilang, saya kaget saudara. Oh, dikasih taunya susah, main gampar itu orang. Astaga, saya bilang, ya Tuhan. Ya itulah saudara, kita belajar, kita mau belajar. Saya percaya setelah mendengar firman Tuhan ini, saya percaya Tuhan mengubahkan setiap hati kita. Amin. Ya, Tuhan mengubahkan setiap hati kita, saudara. Mungkin masih ada yang keras, ya. Saya nggak tahu itu hubungan pribadi Anda sama Tuhan. Ada yang masih suka panasan gitu, kayaknya kalau orang panasan, berubah-berubah gitu, itu. Saya percaya, saudara, Tuhan bisa mengubahkan. Amin. Ya, bersama Tuhan. Ya. Lalu, jadi di sini dikatakan apa, saudara? Ada orang menganggap dosa itu bisa dibayar, ya. Ada yang bisa dibayar dengan apa, saudara? Dengan memberi sedekah, ya, korban, ya. Itu katanya dosanya ringan, apa dibersihin, ya. Puasa, ya, supaya dosa ini dipulihkan. Coba saudara, kalau dosa itu bisa dibayar dengan zakat, dengan sedekah, dengan pemberian, orang kaya semua yang masuk, ya nggak saudara? Yang masuk orang kaya semuanya. Tuh orang susah nggak bisa memberi bagaimana? Gigit jari saudara, ya masuk neraka semuanya. Ya, tapi Tuhan datang ke dunia menawarkan kepada seluruh manusia. Amen. Seluruh, bukan kita doang kan. Seluruh yang di jalanan, yang masih pakai peci juga, masih pakai gamis, dia juga dikasih Tuhan. Ya, dikasih Tuhan. Ya, jadi kalau dosa bisa. Coba, kalau dosa bisa dibayar dengan berbuat baik, saya rasa bisa masuk surga hanya biksu doang. Ya, biksu tuh bayangin, aduh hatinya welas asih, ya saya lihat matiin binatang aja nggak tega, katanya nyamuk aja katanya jangan dibunuh. Masa sih bang? Iya, biksu tuh begitu, dia welas asih gitu. Coba saudara, saya rasa kalau syaratnya berbuat baik, aduh orang Kristen nggak masuk kali, ya nggak masuk. Tuh yang ngebunuh siapa tuh? Jenderal orang Kristen. Coba orang Kristen, ya. Coba kelakuannya begitu. Coba otak bisa di dalam perut. Wah, luar biasa. Kejamnya itu luar biasa ya. Coba saudara, ya. Jadi kalau standarnya berbuat baik, nggak kalah dari biksu yang masuk. Kita di luar, ya nggak? Kita cuma di luar, saudara. Kita cuma di luar. Ya, dia rajin berpantang, rajin berpuasa. Kita nih disuruh puasa. Jujur deh. Saya aja nih disuruh puasa. Pergumulan sudah. Pergumulan. Kadang-kadang malamnya tuh, aduh, tuh ngiang-ngiang tuh makan. Asul ya. Bikin orang ngiler. Ngiang-ngiang itu saudara. Saya mau belajar. Nyanyiannya kuitannya Pak Kokohen ya. Kita harus belajar saudara. Benar, mengalahkan daging. Emang saudara, mengalahkan daging itu susah banget. Ya, susah banget. Ya, perlu usaha yang ekstra. Kalau saya, kadang-kadang istri saya bilang, katanya malam nggak mau makan. Juga cuma ngomong doangan. Gitu saudara. Akhirnya saya, dia nggak makan. Dia udah mau nyendok tuh. Ya udah akhirnya nggak jadi makan saudara, nggak jadi makan. Ya, coba
kita sudah mendengar, kita percaya, ya, kita sudah mengaku, ya. Tapi Tuhan memberikan apa? Free will, ya, kebebasan sama kita, ya. Coba saudara, ada satu, ya mungkin kita udah tahu semua, ya. Ada lukisan yang Yesus mengetuk pintu, ya nggak? Ya kita sering lihat, sudah lihat. Tapi di situ kok nggak ada kunci di luarnya, nggak ada gagang pintu di luarnya, saudara, ya. Itu tandanya apa, saudara? Hah? Tuhan mengetuk hati kita, tergantung orang yang di dalam mau buka apa enggak, ya nggak? Hah? Itu kita, saudara. Puji Tuhan, kita di sini udah buka lebar-lebar. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah buka lebar-lebar. Tuhan masuk dalam hidupku, ya. Biar Tuhan bertata dalam hidupku, Tuhan, ya. Ya, pakai aku menjadi alatmu. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya. Biar Tuhan yang bertata di dalam hidup saya, ya. Manusia lama saya tinggalkan, ya. Saya mau ikut Yesus. Amin. Tidak pernah ada paksaan dari Tuhan, saudara, untuk mengikut Dia. Gak pernah kita nggak mau ikut dihukum. Pernah ada yang dihukum? Enggak. Ya, tidak, saudara. Ya, Dia begitu sabar, ya. Jesus is gentle, tuh. Dua. Dia lemah lembut, ya. Dia menegur kita juga dengan kasih. Amin. Dia menegur kita dengan kasih, ya. Jadi remember, there is no one like Him, ya. Like Jesus, ya. Who can forgive all of sin, all my sins. Wah, luar biasa. Saya bilang Tuhan, dia Tuhan, oh luar biasa. Nggak ada yang seperti Dia yang bisa mengampuni dosa saya. Bukan dosa saya satu loh, seluruh dosa saya, ya. Yang kemarinannya, yang sekarang maupun yang akan datang. Tuhan bilang apa? Dosamu sudah kuampuni, ya. Nggak ada yang seperti Dia, saudara. Wah, luar biasa, ya. Jadi hari ini saya beri judul apa, saudara, kepada saya? Anytime I die, I will surely enter the heaven. Wah, luar biasa. Kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jika mulai kita dengan satu pujian. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Haleluya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Firman telah kami taburkan. Ya Tuhan, Kau yang menjamah setiap hati kami melalui firman-Mu. Kami percaya firman-Mu, ya, dan amin. Firman-Mu berkuasa, Tuhan, mengubah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami menjadi alat-Mu. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat daripada-Mu. Beri kami kesabaran seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan jam-jam berikut kami dalam pimpinan-Mu. Urapi juga operation sebagai pimpinan di tempat ini. Ya, Kau urapi, beri kesabaran, beri hikmat, Tuhan, beri dia kesehatan, Tuhan. Ya Tuhan, rencana-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan, dalam segala programnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam berikut kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur dan percaya, katakan amin. Haleluya.